mon mon pelak apa pelak kan dia kayak cerai kan dia. Bisa lebih. Kadang-kadang tak siap Pak. Minta nasihat dari dusun. Jadi benih cerai kan. Ompian syarat dulu minta benar. Jangan minta nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Yang sangat saya muliakan para masyayikh, para kiai, asatidz, ustadzat, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, khususnya Bapak Ketua RW 5 beserta jajaran pengurus, Bapak Ketua RT 10 beserta segenap jajaran pengurus, Bapak Ketua Rukun Kifayah Budi Luhur beserta segenap pengurus, ibu-ibu pengurus Rukun PKK dan segenap para bapak, para ibu, para pecinta majelis ngaji Padang Bulan yang kesemuanya sangat saya muliakan, dan juga anak-anakku sekalian, santri putra, santri putri, pondok pesantren Akia, kesemuanya sangat saya cintai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada para bapak-bapak di RT 10 yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Jazakumullah, semoga Allah membalas kebaikan panjenengan semuanya, dan kepada semua yang hadir kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang panjenengan niatkan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan, tempat yang tidak memadai maupun apa yang diaturkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Kemarin kita sudah membahas tentang rukun-rukun qauli di dalam sholat. Kita harus menjaga tasdid-tasdidnya. Jadi misalnya ketika kita membaca Fatihah, jangan sampai kita kehilangan tasdid-tasdid di dalam Fatihah. Hilang tasdid, maka tidak sah Fatihahnya. Tidak sah Fatihahnya, maka tidak sah sholatnya. Termasuk juga ketika tahiyat. Jadi tasdidnya tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Tasdidnya jangan sampai hilang. Hilang satu tasdid, maka tidak sah tahiyatnya, tahiyatnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Sholawat, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tasdidnya hilang, tidak sah sholawat. Nah, termasuk yang akan kita bahas sekarang ini, salam. Salam pun juga termasuk rukun dalam sholat. Jadi rukun qauli itu rukun yang harus terdengar, minimal oleh dirinya sendiri, dan harus dijaga tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun, adapun yang adalah fasal aqallus salami, adapun paling sedikitnya salam. Assalamu alaikum adalah lafaz assalamu alaikum. Tasdidus salami, adapun tasdidnya assalam, ala sini, atas sinnya assalam. Nah, ini di kitab Safinatun Najah. Saya mau membaca hanya segini aja, hanya satu kalimat begini. Ini dari Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Saya mau bacakan sarahnya dari Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Sajah. Ini penjelasannya lebih detail. Faslun fis salami, adapun ini fasal di dalam menerangkan bab salam. Wa huwa, adapun salam, al musamma, diberi nama bitahlili, dengan nama tahlil. Nama lain salam di dalam sholat itu tahlil. Kenapa kok
disebut tahlil? Tahlil itu artinya penghalalan dari sesuatu yang tadinya haram. Jadi orang itu kalau takbiratul ihram, ketika takbir pertama itu Allahu Akbar, sejak panjenengan membaca Allahu Akbar, maka sesuatu yang tadinya halal menjadi haram. Makan halal menjadi haram, minum yang tadinya halal menjadi haram. Panjenengan berbicara dengan manusia itu halal, ketika takbir menjadi haram. Makanya disebut dengan takbiratul ihram. Takbir yang menjadi sebab sesuatu yang halal menjadi haram, itu namanya takbiratul ihram. Takbir-takbir yang lain seperti takbir ketika mau ruku, ya, kemudian ketika mau sujud itu kan ada takbir, ya, bangun dari sujud itu takbir. Itu bukan takbiratul ihram, namanya takbirul intiqal, takbir perpindahan. Nah, salam itu adalah akhir dari sholat. Jadi ketika orang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, maka yang tadinya haram berubah menjadi halal. Makanya salam disebut tahlil. Tahlil pakai hak. Beda kalau pakai hak tahlil. Beda, itu la ilaha illallah. Tapi kalau tahlil itu penghalalan dari sesuatu yang tadinya haram. Sama dengan orang umroh itu. Orang umroh itu ketika pertama kali niat itu namanya niat ihram. Sesuatu yang tadinya halal berwangi-wangi halal, ketika sudah niat menjadi haram. Nah, seperti itu. Jadi memakai pakaian yang berjahit tadinya halal menjadi haram, makanya disebut dengan ihram. Nah, ketika cukur, setelah niat kemudian tawaf, sa'i, cukur, maka ketika cukur itu selesai. Karena cukur itu selesai, maka yang tadinya haram menjadi halal, makanya cukur disebut tahallul. Nah, jadi aslinya itu cukur, tapi orang nyebutnya tahallul, sama saja. Jadi salam ini karena dengan salam terakhir itu sholat menjadi selesai, maka menjadi halal, maka disebut tahlil. Seperti itu, Pak. Qala al-musannifu, berkata siapa Kiai Musannif, maksudnya Syekh Salim, aqallu salami, adapun paling sedikitnya salam lit tahlili, untuk penghalalan, assalamu alaikum. Jadi panjenengan kalau sholat mengucapkan assalamu alaikum, cukup. Sudah sah sholatnya itu, meskipun tidak dilanjutkan. Qala Sabro Malisi. Nah, ini kadang-kadang ada yang membaca Sibro Mulisi, Sibro Malisi. Nah, itu. Yang betul itu Sabro Malisi. Ini Sabro Malisi ini nama kota di Mesir. Itu adalah nisbah kepada kota. Kalau nama aslinya itu adalah Asy-Syaikh Ali bin Ahmad Asy-Sabro Malisi. Ada ulama Mesir. Qala Sabro Malisi walau sakanal mimah, meskipun disukun mimnya. Jadi misalkan assalamualaikum boleh. Ya, yang betul assalamu alaikum karena itu isim ma'rifah. Jadi ada alnya maka tidak boleh disukun mestinya. Tapi andaikan disukun assalamualaikum, itu tetap sah menurut Imam Sabro Malisi. Tasdidus salami, adapun tasdidnya salam wahidun, satu. Wa huwa, adapun yang satu, ala sini, di atasnya sin. Assalam. Jadi jangan sampai tasdidnya assalam itu hilang. Kalau hilang tidak sah. Tidak sah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahus sholati, adapun pembukanya salat, al wudu'u adalah wudu. Pembukanya salat adalah wudu. Wa tahrimuha, dan tahrimnya salat, at-takbir adalah takbir. Wa tahliluha, dan tahlilnya salat, maksudnya penghalalnya salat, at-taslimuh adalah salam. Nah, ini Pak. Ini kalau orang itu hanya belajar hadis, tidak belajar fikih, maka dikiranya sholat itu dimulai dari wudhu. Padahal, nah ini nanti komentar para ulama, enggak, wudhu itu terpisah dengan sholat. Meskipun orang sholat itu wajib berwudhu, tetapi wudhu itu bukan bagian dari sholat. Nah, ini
Jadi yang tahu begini siapa? Ya ulama. Jadi ulama kemudian menyusun mana syaratnya sholat, mana rukunnya sholat. Padahal hadisnya ini jelas, miftahus sholati, pembukanya sholat al-wudu adalah wudu. Nah ini, jadi ibaratnya hadis ini Bapak Ibu, ibaratnya hadis ini barang mentahnya, bahan, ya, belum siap saji, baru kemudian diolah oleh para ulama. Kalau dalam masalah fikih, ulama fikih yang ngolah itu supaya apa? Orang awam tidak salah memahami hadis. Maka disusunlah fikih. Di dalam bab akidah disusunlah ilmu tauhid. Di dalam bab tasawuf disusunlah ilmu tasawuf. Kalau kita belajar kepada ulama, maka kita tidak akan salah. Lah ini. Jadi kalau kita ini nelan mentah-mentah dari Quran, dari hadis, bukan hadisnya yang salah, bukan Qurannya yang salah, tapi kitanya yang kadang-kadang salah paham. Ibaratnya ada beras, ada lauk pauk, udah masak sendiri bisa. Semua orang diberi kemampuan kok untuk masak. Iya, kalau tidak ahli bisa gosong, bisa mata, bisa acen telu. Nah ini kalau bukan ahlinya. Jadi makanya yang paling aman itu Pak, kita ini kalau belajar agama, kalau urusan fikih ya belajar ilmu fikih, jangan ngaji hadis. Ngaji hadis tuh bagi orang-orang yang kepengen besok akan menjadi orang yang bisa ngolah, menjadi mujtahid. Dan berat untuk belajar hadis dia harus belajar ulumul hadis, untuk belajar Quran dia harus belajar tafsir, belajar ulumul Quran, banyak ilmu yang harus dikuasai. Untuk menelurkan fikih itu harus ada ngerti usul fikih, ada qawaidul fikih, dan banyak sekali. Dan itu berat, karena belajar agama berat, kasihkan ke santri saja ya. Maka santri ros-koros, ini orang akan gitu Pak. Orang teging, orang santri koros. Ya memang kerjanya santri. Rawahu Abu Dawud Tirmidzi. Wa akmaluhu, dan adapun sempurnanya salam, assalamu alaikum warahmatullah. Sempurnanya salam, assalamu alaikum warahmatullah. Wala tusannu, dan tidak disunnahkan wa barakatuhu, dilanjutkan dengan wa barakatuh, enggak disunnahkan. Jadi kalau sholat itu assalamu alaikum warahmatullah, tidak usah dilanjutkan wa barakatuh. Kalau dilanjutkan bagaimana? Ya tidak membatalkan, tapi tidak mendapatkan kesunahan. Meskipun ada juga ulama yang berpendapat wa barakatuh juga sunnah. Alasannya apa? Karena dalam sholat jenazah itu sunnah ketika salam itu dilengkapi dengan wa barakatuh. Jadi kalau panjenengan sholat jenazah, ketika salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat ulama yang mengatakan sholat jenazah saja sunnah kok, pada sholat jenazah itu dianjurkan untuk cepat-cepat. Karena orang merawat jenazah itu dianjurkan cepat-cepat. Sholat yang cepat saja sunnah wa barakatuh, apalagi sholat yang tidak dianjurkan cepat-cepat. Nah begitu Pak. Tapi menurut riwayat yang mu'tamad, riwayat yang banyak, yang masyhur, itu tidak pakai wa barakatuh. Karena urusan, kenapa kok tidak wa barakatuh? Lil ittiba, ikut Nabi. Nabi nggak pakai wa barakatuh, ya kita nggak usah wa barakatuh. Begitu Pak. Jadi Nabi kalau sholat jenazah pakai wa barakatuh. Nah itu. Jadi cukup di assalamualaikum warahmatullah. Warahmatullah itu sunnah. Wajibnya hanya assalamualaikum, begitu saja. Jadi ditambah dengan warahmatullah itu sunnah, kita mendapatkan keutamaan. Wa tusannu, dan disunahkan taslimatun saniyatun, membaca salam yang kedua, lil ittiba'i, untuk mengikuti Nabi, lil ittiba'. Jadi yang wajib itu salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Nih Pak, mana Bu, Pak, perhatikan baik-baik. Kita itu kumnya itu menolehnya saat kum.
Assalamualaikum, noleh. Ya. Warahmatullah. Terus maju ke depan lagi, Assalamualaikum warahmatullah. Tapi yang kedua ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Andaikan panjenengan mencukupkan di satu, sah solatnya. Sah solatnya. Jadi, tapi kalau tidak dilakukan kedua, tidak mendapatkan kesunahan. Maksudnya apa? Kalau kita panjenengan misalkan mohon maaf kebelet misalkan. Misalnya kebelet pengen ngentut misalkan, nahan mulai tadi misalnya, nahan mulai tadi. Jadi ketika salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah, panjenengan selesaikan, niat selesai sholat, keluar mas, ocol mas. Ocol. Nah ketika sudah diocol, jangan dilanjutkan Assalamualaikum, batal. Jadi kalau sudah ngentut, maka panjenengan masih Assalamualaikum warahmatullah, batal. Jadi kalau hadas, selesaikan di salam yang pertama, jangan dilanjutkan ke salam yang kedua. Jadi seperti itu. Walau iktasarah al-imamu, andaikan memutus siapa imam ala taslimatin atas salam, satu kali salam, ala taslimatin atas satu kali salam, sunnah maka disunnahkan lil makmumi bagi makmum taslimatani, dua kali salam. Li'annahu, karena sesungguhnya makmum kharaja telah keluar anil mutaba'ati, dari mengikuti imam bil ula, dengan salam yang pertama. Jadi Pak gini misalnya tadi itu imamnya itu cukup satu kali, mungkin saja imamnya cuetok keburu. Imamnya katanya imam Assalamualaikum warahmatullah, wis ambula imam. Apakah makmum harus berhenti juga? Enggak. Berhenti juga boleh, satu kali boleh, tapi tetap disunnahkan makmumnya ini melengkapi salam kedua. Jadi meskipun imam satu kali, makmum itu sudah juga sunnah Assalamualaikum warahmatullah, salam yang kedua. Kenapa? Oh, bukankah seorang makmum harus ikut imam? Ya, yang harus ikut imam itu kalau sebelum salam. Tapi kalau setelah salam yang pertama sudah selesai kewajiban ikut imam, itu sudah selesai. Nah, jadi makanya di sini diterangkan bihilafit tasyahudil awwali, berbeda dengan tasyahud awal, lau tarokahu, andaikan meninggalkan tasyahud awal, al imamu siapa imam, lazimah maka wajib, ya, al makmumah terbagi makmum, tarkuhu apa itu meninggalkan tasyahud awal, liwujubil mutaba'ati, karena wajibnya mengikuti imam, qabla salami, sebelum salam. Nah, jadi misalnya nih ya, mohon maaf, misalkan ada orang sholat berjamaah, sholat isya misalnya, sholat isya. Pada rokaat yang kedua harusnya kan imam itu tasyahud awal, harusnya. Kemudian imamnya ini lupa untuk tasyahud awal, langsung berdiri, ya, harusnya duduk tasyahud awal lalu lupa Allahu Akbar, maka makmum harus mengingatkan. Tapi mengingatkannya tidak boleh niat mengingatkan dengan membaca tasbih, niatnya niat dzikir. Kalau niat mengingatkan batal. Nah ini nih. Kalau panjenengan niat mengingatkan imam, itu sama dengan berbicara dengan imam. Berbicara di dalam sholat itu batal hukum. Sehingga harus niatnya niat dzikir. Subhanallah, gitu. Subhanallah. Misalkan imamnya ini tidak dengar, sehingga langsung berdiri imamnya,
Jadi bagi imam kalau misalkan ditegur seperti itu, misalkan pada rakaat yang kedua dia langsung berdiri, misalkan dari sujud berdiri, Allah subhanallah. Saya kan belum, imam ini belum sempurna berdiri, maka imam ini harus duduk tasyahud. Tapi kalau misalkan Allahu akbar subhanallah main belakang, tapi imam sudah berdiri dengan sempurna, maka imam tidak boleh duduk. Kalau sudah imamnya berdiri sempurna, maka imam tidak boleh duduk, makmum cek maksa. Soalnya pernah kejadian, sholat duhur, imamnya pada waktu sahut awal ini lupa berdiri, subhanallah ya. Imamnya pinter, ngerti kalau itu tasyahud awal sunnah hukumnya, tidak apa-apa ditinggalkan, tapi nanti sujud sahwi. Tapi makmum rame, subhanallah, subhanallah. Jaga jangan saya makmum kok imam. Nah ini, jadi dalam kasus yang seperti ini maka wajib mutaba'ah. Jadi makmum itu harus ikut. Jadi meskipun nanti sebelum salam maka sunnah melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu setelah membaca tasyahud akhir, sebelum salam sujud lagi membaca Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu sujud sahwi. Tapi ini hukumnya sunnah. Andaikan tidak sujud sahwi, tetap sah sholatnya. Jadi dan sujud sahwi ini kalau imamnya sujud sahwi, Pak, Bu, makmum wajib ikut. Kalau makmum tidak ikut, batal sholatnya makmumnya itu batal. Misalnya nih, sholat imamnya itu baca kunut, lupa baca kunut. Nah, imamnya lupa baca kunut, sedangkan si imam ini termasuk penganut mazhab Syafi'i yang merupakan kunut itu sunnah abad. Sedangkan makmum yang tidak biasa baca kunut. Kemudian imamnya lupa baca kunut, akhirnya sebelum salam imamnya sujud sahwi. Jangan si makmum, hari gara-gara kunut engkau kan tak seneng ke kunut. Injek kau tak nur, amin. Injek lah, ini balik imam TV, batal. Kenapa? Karena kewajiban mutaba'ah. Makmum harus ikut imam. Nah, kecuali tadi itu, ketika sudah makmum imamnya salam pertama, Assalamualaikum warahmatullah, lalu imamnya berhenti sampai di situ, makmum tetap sunnah 2 kali salam karena kewajiban itu sebelum salam. Ketika sudah selesai salam, kewajiban mutaba'ah sudah tidak ada. Jelas Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Walau salamah, dan andaikan mengucapkan salam as-saniyatah yang kedua, muqtaqidan, dengan meyakini annahu, bahwa sesungguhnya salam yang kedua, salam al-ula adalah salam yang pertama, lam yakfihi, maka tidak mencukupi, wa yusallimul ula, maka mengucapkan salam dari yang pertama wujuban, hale wajib, wa yu'idu saniyatah, dan mengulang yang kedua nadban sunnah, wa yasjudu, dan sujud li sahwi, sujud sahwi. Nah, jadi begini maksudnya, kalau misalkan ada orang itu nggak fokus sholatnya, dia itu ketika salam yang kedua dia merasa itu masih yang pertama, maka itu tidak sah.
harus ulang dari yang pertama lagi. Gitu lah. Jadi kan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, orang tuh Mesir. Harus ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, begitu. Tapi nanti sebelum salam dia harus sujud sahwi, harus sujud sahwi, seperti itu maksudnya. Wa yusannu, dan disunnahkan inda ityanihi, ketika dia melakukan bil marrataini, dengan 2 kali salam, ayyafsilah, maka hendaklah memisah bainahuma, di antara 2 salam, bisaktatin, dengan berhenti sebentar. Nah, tadi itu Pak, gini maksudnya nih. Sunnah tapi ini. Mau salam 2 kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi, ke depan lagi, diam sebentar. Itu namanya sakta. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi jangan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kayak punya terawih. Keburu. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Salah. Yang benar itu Assalamualaikum warahmatullahi. Ke depan lagi Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Jadi ada sakta, ada jeda di antara 2 salam. Waqat tahrumuh, dan kadang-kadang menjadi haram as-saniyatu, salam yang kedua. Nah ini gimana ini? Kadang-kadang haram. Hak salam yang kedua itu kan sunnah, tapi kadang-kadang itu bisa jadi haram. Bi ayya'ridha ba'dal ula, dengan sebab batalnya seseorang setelah salam yang pertama. Munafil li shalah, dengan sesuatu yang mencegah keabsahan sholat, kahadasin, seperti berhadas, wa huruji waqti jum'atin, atau keluarnya waktu sholat Jumat. Jadi maksudnya tadi itu Pak, ketika salam yang pertama kok dia hadas ngentut, kok masih salam yang kedua, itu haram dan batal. Itu maksudnya tadi, itu sudah saya jelaskan. Wa yusannu, dan disunnahkan ayyusri'ah, mempercepat bisalami, dengan bacaan salam, wala yamuddahu, dan tidak boleh memperpanjang salam. Wa ayyusallimal ma'mumuh, dan hendaklah mengucapkan salam siapa makmum ba'da faragil imami, setelah selesainya imam, min taslimataihi, dari kedua salam. Nah, jadi gini Pak, mohon maaf, kadang-kadang ada imam, kalau salam yang pertama dikeraskan, salam yang kedua kadang-kadang diulangkan. Saya sering dengar kalau Jumatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salah itu. Jadi harus sama-sama dikeraskan. Kenapa? Karena makmum dia itu disunnahkan mengucapkan salam setelah imam selesai salam yang kedua. Jadi kalau yang kedua itu tidak keras, takok makmum tos dentosen. Jadi katanya makmum dengar Assalamualaikum warahmatullahi, pasti kiding boleh, makmum ada dentos, maka boleh salam, katanya makmum. Akhirnya karena tak boleh salam, assalam tibi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ternyata imam malah ngopi di sepian. Lah hujar mulai gila. Nah ini jadi makanya salamnya sama-sama dikeraskan, dan kita harus menunggu. Maaf, kadang-kadang makmum juga keburu. Imam keburu ngelok salam, norok salam ya, tidak boleh. Jadi makmum harus menunggu salam yang kedua, menunggu salam yang kedua. Walau qoronahu, dan andaikan bersama imam, jaza, boleh. Jadi misalkan imamnya salam, Assalamualaikum warahmatullahi, makmumnya juga sama, bareng dengan salamnya, boleh. Kabaqiyatil arkani, sebagaimana rukun-rukun yang lain, illa takbiratul ihrami, kecuali takbiratul ihram.
Ya. Tetapi al-muqaranatu fi dzalika bersama dengan imam dalam masalah rukun selain takbiratul ihram makruhatun, hukumnya makruh. Ya. Mufawwitatun, yang dapat menghilangkan li fadilatil jamaati, keutamaan sholat berjamaah. Fima korona, di dalam sesuatu yang bersamaan, fihi, di dalam rukun-rukun selain fihi fakir, dalam rukun-rukun yang selain takbiratul ihram tadi. Jadi kalau bersama. Tapi kalau misalkan salamnya, maaf ini penting sekali. Kalau misalkan imam belum selesai salam yang pertama, kalau belum selesai lalu salam duluan, kalau si makmum tidak niat keluar, batal sholatnya. Kecuali makmumnya itu niat mufaroqah, niat keluar dari sholat, berarti dia tidak ikut imam, tidak ada batal. Tapi kalau masih niat jamaah, dia salam duluan sedangkan imam masih belum salam, batal. Tapi kalau bersamaan makruh, menghilangkan pahala jamaah. Nah, ini. Ammal muqaranatu, adapun bersamaan fi takbiratul ihram, dalam takbiratul ihram, au fi ba'diha, atau di sebagian takbiratul ihram, fa haramun, maka hukumnya haram, mubtilatun lis-sholati, dapat membatalkan salat. Kalau takbiratul ihram bareng imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar, batal. Salatnya makmumnya batal, enggak boleh. Jadi harus setelah imamnya takbir baru makmum takbir. Tapi kalau yang lain-lain andaikan bersama-sama, makruh, yang dapat menghilangkan fadilah sholat jamaah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, terasa penting saya ingin mengulang masalah salam juga di bab rukun sholat. Itu di situ ada keterangan tentang salam juga yang khawatir panjenengan lupa. Saya bacakan. Sebenarnya ini sudah pernah saya baca. Wa syurutuhu, dan adapun syaratnya salam asyrotun ada 10. Al awwalu, yang pertama, al ityanu bi al. Jadi harus dibaca dengan al. Fala yakfi salamun alaikum. Jadi kalau tanpa al tidak sah. Jadi misalkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, tidak sah. Harus ada al. Assalamualaikum, harus. Ya Allah, ini pentingnya ngaji, Pak. Yang kedua, asani kaful hitob, harus menggunakan kaf hitob. Fala yakfi assalamu alaihi, ya, atau assalamu alaihima, assalamu alaihim, assalamu alaiha, assalamu alaihinna, tak boleh. Harus kum. Assalamualaikum. As-salisu mimul jam'i, harus menggunakan mim jama'. Fala yakfi assalamu alaikuma, tidak boleh. Atau assalamu alaikah, assalamu alaikah, tidak boleh. Ar-rabi'uh, yang keempat, ayyatiya bihi bil arabiyati, harus menggunakan bahasa Arab. In qadarah, apabila mampu, alaiha, atas bahasa Arab. Wa illa, jika tidak mampu, bagaimana? Tarajjamah, maka boleh diterjemah. Wa ayyatalafadhah, dan harus dilafatkan, harus terdengar, ada suaranya. Fala yakfi, maka tidak cukup. Apa itu salam? Al-amanu alaikum. As-salam ini kan artinya selamat. Andaikan diganti al-amanu alaikum, tidak boleh juga. Al-aman, aman artinya hampir sama, aman, tidak boleh juga. Nah, jadi harus dilafalkan. Kalau tidak mampu gimana? Andaikan ada orang iya curi tak sabi assalamualaikum misalnya, sampai ke selio misalnya lidahnya, saking tak bisa, maka boleh diterjemah pakai bahasa Indonesia, boleh. Gimana terjemahnya? Semoga keselamatan bagi kalian, semoga keselamatan bagi kalian, boleh. Muka selamat mengku ajunan, kita lebur. Masa assalamualaikum tak bisa. Tapi ya itulah fikih, Pak, dibahas semua, Pak. Nah, termasuk ini al-khamisu, yang keenam, ayyusmi'ah, hendaklah diperdengarkan bihi, dengan salam, nafsahu, terhadap dirinya sendiri. Haitsula mani'ah, sekiranya tidak ada yang mencegah minasami, dari pendengaran. Jadi maksudnya itu wajar kalau ada sound horeg di sampingnya misalkan,
tak kotor yang cerai kan assalamualaikum mau maceranya nggak berusaha orang ini tak kotor nggak ini enggak falau hemasnya gremeng pak oh ini gremeng bani makanya salam kan assalamualaikum asa gremeng tak ya kecuali memang ya karena keterbatasan lidahnya cetak bisa ngomong lain pak lain cerita. Hai sulam yusmi sekiranya tidak didengar bihi dengan salam segeremeng nafsu terdidinya maka lam yuk taddu maka tidak dihitung bihi salamnya. Fatajibu maka wajib yang ada tuhu maka mengulangnya. As-sadisu yang keenam ayyuwaliyah baina kalimataihi ya bersegera atau bersambung antara dua salam jadi tidak boleh putus. Assalamualaikum itu harus nyambung, tidak boleh assalamualaikum si malah bola tidak boleh. Jadi falau lam yuwali bi an sakata sukutan tawilan au qasiran qasada bihi qat'an darrah maka membahayakan. Jadi kalau sampai sengaja itu. Asabi yang ketujuh ayyatiya bihi min julusin harus dibaca saat duduk ya au badalihi atau penggantinya duduk. Penggantinya duduk itu misalnya ada orang sholat dalam keadaan tidur miring misalnya ya saat waktunya salam begitu maksudnya. As-saminu dan yang ke-8 ayyakuna mustaqbilal qiblati bi sadrihi. Salam itu harus keadaan menghadap kiblat dadanya. Falau tahawwalah apabila berubah bihi dadanya anil kiblati dari kiblat qabla ikmalihi sebelum sempurnanya salam batalat maka batal salatnya. Nah, maaf Pak, Bu, perhatikan Bu. Salam ini dada harus tetap menghadap kiblat. Makanya yang menoleh itu hanya wajahnya bukan badannya. Jadi tak boleh begini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dada kita tidak menghadap batal. Assalamualaikum. Kan berdekat sampai akrodo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Mata tengah loh, rotok. Oh, nyaman. Betal. Karena tidak menghadap kiblat. Ini tidak menghadap. Jadi yang menoleh hanya wajahnya saja, wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi seperti itu. Bihilafi iltifati bil wajhi, berbeda dengan menolehnya wajah. Fa innahu karena sungguhnya menolehnya wajah la yadurru tidak membahayakan. Bal yusannu justru malah disunnahkan. Al yaltafita menoleh bihi fil ula pada salam yang pertama yaminan ke kanan hatta yaro hingga dapat melihat man seseorang khalfahu yang di belakangnya khaddahu terhadap pipi al-aimana yang sebelah kanan. Sekiranya orang yang di belakang bisa melihat pipi kanannya. Jadi nolehnya itu cukup sekiranya orang di belakangnya itu lihat pipinya, pipi kita. Jadi tak usah harus dulu, takut dedena aketer. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi pipi kita terlihat oleh orang di belakang kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi ini hukumnya sunnah. Menoleh sunnah. Yang wajib hanya salamnya, Pak. Jadi andaikan tidak menoleh itu tidak apa-apa. Jadi assalamualaikum. Nah, itu kadang-kadang Pak orang itu kalau ke raudhah maaf. Dulu kalau di raudhah itu dulu kan habis sholat diusir Pak. Kalau sekarang tidak diwaktui. Jadi kalau belum waktunya tidak diusir. Kalau sudah waktunya ya diusir. Dulu kalau orang kepengen lama itu Pak, kalau sholat itu salamnya tidak noleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar bodoh boleh. Dan polisi nak ada tak mari boleh. Akhir tak usir. Polanya apa? Tak tahu leh. Boleh saya menas beri saran. Kau bangun terus abi tenang ya auto dah. Berapa? Tak usah toleh. Tak usah makli
Pujung terus, mau nabung jangan tak usir kan? Bi askar dari polisi, memang kan hutan. Di pon dapat abang tahun ini ke yang ke terus karena kerjaan. Itu lebih tertib sekarang. Kemudian at-tasi'u yang ke-9 Allah yaqsida bihi ghairahu, tidak boleh bermaksud selain salam. Kemudian al-ashir yang ke-10 Allah yazida fihi alal waridi ziyadatan taghayyurul makna. Tidak boleh menambah-nambah yang dapat merubah makna. Ka'anqolah seperti berkata assalamu alaikum, assalamu alaikum, tambahin waw, betal, tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Sekali tonton masalah salam, saya mau baca kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatul khamisatuh, dan adapun maqalah wal maqalatul khamisatu wassalasuna, dan adapun maqalah ke-35 an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Inna ashabal a'mali, sesungguhnya paling beratnya amal. Inna ashabal a'mali, sesungguhnya paling beratnya beberapa amal. Arba'u hisolin, ada 4 perkara. Kata Sayyidina Ali, 4 perkara ini berat. Kalau bisa dilakukan pahalanya besar. Sesuatu yang berat, ini luar biasa. Sayyidina Ali aja bilang berat, Pak. Apalagi kita. Tapi kalau bisa dilakukan ini hebat, pahalanya besar. Apa yang 4 itu? Al-afwu adalah memaafkan. Indal ghadabi, ketika sedang marah. Memaafkan orang saat kita sedang marah. Dan kita mampu untuk melampiaskan amarah itu. Ada orang itu marah, tapi dia diam karena dia tidak mampu untuk marah. Karena takut. Nah, itu beda, tidak berpahala itu. Jadi ini dia marah dan mampu untuk melampiaskan kemarahan, tapi dia memaafkan. Itu berat, kata Sayyidina Ali. Jadi kalau bisa, hebat, pahalanya besar. Nah, gimana caranya? Rasulullah pernah menyampaikan, innal ghadaba minasyaiton, sesungguhnya marah itu dari setan. Wa inna syaitona minan nar, sesungguhnya setan itu terbuat dari api. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau kalian lagi marah, berwuduklah. Itu cara supaya kita reda marahnya. Wudu, Pak, wudu. Nah, jadi jangan sampai diputus itu hadisnya itu. Marah itu dari setan dari api. Kalau sedang marah, nyari air, saya rampas. Insya Allah jadi dosa. Ruya, diriwayatkan annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa kaffa yang menahan ghadabahu terhadap marahnya, kaffa maka menahan Allahu siapa Allah anhu terhadap orang, adabahu terhadap siksanya Allah kepadanya. Jadi kalau ada orang marah sama seseorang, Pak, kok dia memaafkan, kesalahannya dia oleh Allah juga bisa dimaafkan juga. Jadi siksa yang seharusnya diberikan kepada dia oleh Allah ditahan juga. Anda tidak saya siksa. Padahal dia punya salah, tidak saya siksa. Kenapa? Karena dia menahan amarahnya terhadap orang yang seharusnya pantas dimarahi sama dia. Nah ini makanya berat, kata Sayyidina Ali, berat memaafkan, tapi kalau bisa hebat. Warubiyah, dan diriwayatkan annahu, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa kaffa yang menahan ghadabahu terhadap amarahnya, wa basatoh dan membeber ridhahu ridhonya. Nah, ini maksudnya apa? Wa basatoh ridhahu itu kalau kalau marah dia nahan, tapi kalau dia senang sama orang disampaikan ke banyak orang. Ridhonya dibeber. Ya.
wa badalah dan melakukan ma'rufahu kebaikannya, wa wasala dan menyambung rahimahu silaturahim maksudnya kekeluargaan, wa adda dan menunaikan amanatahu amanahnya, adkhalahu memasukkan terhadap dia Allahu siapa Allah azza wa jal yaumal kiamati pada hari kiamat fi nurihi di dalam in adkhalahu Allahul jannah itu maksudnya Pak ya, memasukkan surga di hari kiamat fi nurihi di dalam cahayanya al-a'zami yang agung. Jadi besok itu di hari kiamat dia mendapatkan perlindungan dengan cahaya Allah yang agung. Yang lain panas dia tidak panas, yang lain disiksa dia tidak disiksa, yang lain kesulitan menempuh sirat dia gampang. Penyebabnya apa? Tadi itu kalau marah dia nahan. Nah ini ya, jangan la taghdab falakal jannah kata Nabi, jangan marah kamu akan dapat surga. La taghdab, jangan marah. Kok apalagi yang kedua? Yang pertama itu marah, memaafkan saat marah. Wal juduh. Yang kedua adalah loman. Apa loman, Pak? Lampe. Ai, yakni badrul mali, menyerahkan harta fil usrati saat dia kesulitan. Saat dia kesulitan kok dia masih loman. Jadi ukuran loman itu tentu bukan ukuran nominal Pak, tapi dia masih senang bantu meskipun dia sendiri juga kesusahan. Ya Allah, saya kadang-kadang lihat medsos Pak, di Facebook itu ada seorang pengemis, kemudian ada pemulung ngasih. Ya Allah, ada pemulung yang ya secara logika lah, pemulung itu juga uangnya tak seberapa, tapi ada pengemis dia pun juga ngasih. Ini yang dimaksud dengan dia tetap loman meskipun dia sendiri dalam kesulitan. Itu kalau bisa hebat. Ai fi waqtil fakri, yakni di waktu dia fakir, wa su'ubatil mali, dan dia dalam kesulitan uang tapi dia masih suka memberi. Yang ketiga wal iffatu, dan iffah itu menjaga kehormatan diri, menghindari dari perkara yang haram. Ai man'ul harami, yakni mencegah perkara yang haram fil khalwati, di dalam kesendirian. Ai fi waqtil infirad, yakni di waktu dia menyendiri, anin nasi, dari manusia, dari orang-orang. Kok dia sendirian ya, dia pegang HP ada pulsanya ya kan, kemudian ada tayangan-tayangan, tontonan-tontonan yang dilarang agama, pornografi misalnya, dia tidak ngeklik, dia tidak buka, itu hebat. Padahal gak ada orang yang nonton, gak ada orang yang lihat. Artinya andaikan dibuka, dia aman dari manusia, dan kira dibincangkan orang gitu. Tapi dia kok bisa nahan, itu namanya iffah, dan itu hebat. Nah, jadi atau misalnya nih, kok ada laki-laki dan perempuan berduaan, ya. Sebini raktir selaki gedang pada gelem. King tak ngelakonin maksiat, hebat. Padahal pada gelem. Apalagi sebini mataber misalnya. Misalnya, mon selaki ngajak sebini tak gelem biasa. Nah, jadi polen ring bini raja todus. Tapi mon sebini ngajak, selaki tak gelem arwah luar biasa. Aruh paden Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tahunnya yang Pak Yusuf. Nah itu maksudnya perkara yang hebat, berat. Dalam kesendirian kok dia itu tidak mau maksiat, padahal tidak ada orang. Memungkinkan situasinya, kira-kira begitu maksudnya. Kata Sayyidina Ali. Sama, ya termasuk nyolong, korupsi, tidak ada orang, aman. Tapi dia tetap tidak mau korupsi meskipun nggak ada orang. Andaikan diambil nggak ada bukti, aman. Jadi tapi dia tetap tidak mau, maka itu hebat. Kemudian yang wa qaulul haqqi, dan berkata yang benar.
Wa qaulul haqqi, dan perkataan yang benar liman terhadap seseorang yakhafuhu yang ia takuti. Mengatakan yang benar di depan orang yang dia takut. Kasultanin jairin, seperti di depan raja yang jahat. Ada raja yang bengis, dia salah, tapi dia tetap mengatakan, Tuan Raja, Anda salah. Harusnya tidak begitu. Ya, atau misalkan au yarju afwahu, atau seseorang yang kita mengharapkan maafnya, au ito'ahu, atau mengharapkan pemberiannya. Saya mau naik pangkat, misalkan. Jadi saya naik pangkat kalau ditandatangani Pak Rektor. Ketika saya mau minta tanda tangan kenaikan pangkat di depan Pak Rektornya salah. Saya tegur, Pak Rektor nggak boleh, itu korupsi namanya. Resikonya kalau saya tegur, tak tanda tangan ini nanti. Lah ini, padahal saya berharap kebaikannya dia. Nah ini hebat. Tetap mengatakan kebenaran meskipun saya butuh kepada orang itu. Nah ini, Pak. Jadi ini contoh ini, maaf. Kadang-kadang kan ada orang yang ngundang, ada orang kaya, ngundang saya misalkan, ngundang saya untuk hataman Quran dengan santri, ya kan? Ngundang kan bagus nih Pak, bagus. Andai kan saya berkata kepada orang itu, maaf ini. Biasanya kalau yang namanya orang ngundang ngaji, kan dikasih uang Pak, dikasih uang. Lalu saya bilang pada yang ngundang, Pak, panjenengan muncul bulan ini bagus ngaji, tapi saya lebih bagus, empian nurut ngaji. Benih muncul pengajian, tapi saya punya kenjeran, nah orang saya ngaji. Aneh kan? Kira-kira tak muncul boleh ya. Nah ini jadi yang begini ini perkataan yang benar di hadapan orang yang kita harapkan kebaikannya dia. Nah tapi Tuan Romana Soleh punten sekelangkong Pak Ustaz. Engki kule muncul pengajian, engki kule nurung ngaji iya Pak Ustaz. Tak gabung, sampai kata oni cek sutun apa tak? Jadi ini kadang-kadang kita itu kepada orang yang kita harapkan kebaikannya kelu lidah ini kadang-kadang. Kalau kita punya kepentingan kadang tidak kritis kita Pak. Mulai di kepentingan tak bengal ngeritik. Anak apa? Abe di kepentingan. Nah ini kan. Jadi itu hebat konsep Sayyidina Ali. Wal maqalatu satu. Adapun makalah yang wal maqalah itu satu wasalasuna sesagone Pak terus lagi. Adapun makalah yang ke-36 fi Zaburi, di dalam kitab Zabur, auha, mewahyukan siapa Allah Ta'ala ila Daud, kepada Nabi Daud alaihi salam. Ini di kitab Zabur Pak, ada firman Allah, tapi ini dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Madani. Karena ini sebetulnya ajaran bukan untuk kita, tapi ada kebaikannya. Innal aqilah, sesungguhnya orang yang berakal, al-hakimah, yang bijak, ai kamilal ilmi, yakni orang yang sempurna ilmunya, la yahlu, tidak akan melewatkan, min arba'i sa'atin, dari 4 waktu. Jadi orang yang sempurna akalnya, kalau mendapatkan 4 kesempatan dia tidak akan melewatkan. Apa itu? Sa'atin yunaji fiha rabbahu, saat-saat dia bermunajat kepada Tuhannya di waktu malam maksudnya. Orang yang punya akal di waktu malam dia terbangun, kok dia masih melanjutkan tidur, jadi kesimpulannya berarti akalnya tidak sempurna itu. Jadi mumpung bermesraan dengan Allah, kok harusnya dia bangun, dia minta sesuatu kepada Allah, kok dia masih tidur, itu berarti akalnya tidak sempurna. Itu kira-kira begitu. Orang kalau akalnya sempurna, mestinya dia bangun dan dia segera bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidzikrihi, dengan berzikir kepada Allah, wa tilawati kalamihi, atau membaca kalam-kalamnya Allah, wa syikayatil hali indahu, atau mengadukan perihal dirinya kepada Tuhannya. Boleh Pak, ngadu, ya Allah, abdi dekat itu cek bergerakkan pengiran, boleh ngadu. Jadi ya Allah, nah ya kok ngadu, boleh, bagus tuh Pak, ngadu kepada Allah. Wa nahwi dzalik, atau yang seumpama itu. Yang pertama. Yang kedua, wasa'atin yuhasibu fiha nafsahu, saat atau masa yuhasibu, menghitung fiha, di dalam saat, nafsahu, terhadap dirinya, menghitung-hitung diri. Bi ayyatubah, dengan menulis akmalahu, amal-amalnya, wa harakatihi, dan pergerakan dirinya,
lailan di waktu malam, wa naharan dan siang, fil qaridi di kertas putih. Nah ini orang dulu Pak, orang dulu itu biasa. Jadi kalau malam itu perbuatan dia di waktu pagi boleh bangun tidur sampai malam itu dicatat. Saya ngapain aja tadi, ngapain. Nah itu ditulis. Sumayan duruhu, kemudian melihatnya fi akhirin nahari, di akhir siang, wa fi akhiri laili, dan di akhir malam. Fayashkuru, maka dia bersyukur, au yastaghfiru, atau dia beristighfar. Kalau banyakan baiknya, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, ini semata-mata karena Engkau ya Allah. Kalau ada buruknya sehari itu, astagfirullah, sepura aki yang hebat Pak. Kalau sampai tiap hari begitu itu, kata Allah, firman Allah dalam kitab Zabur, orang yang punya akal, dia tidak akan pernah melewatkan untuk muhasabah. Teka-teka, tapi merenung itu penting Pak. Merenung, ya Allah, saya tadi kok kasar ya sama istri ya, harusnya saya gak diem saja misalkan. Ya Allah, tadi anak saya minta uang, kok tidak saya kasih, padahal uang ada tadi. Astagfirullah, astagfirullah ya Allah. Besok semoga saya bisa lebih sabar lagi. Begitu, astagfirullah. Jadi orang yang akalnya sempurna tidak akan melewatkan masa-masa untuk bermuhasabah. Wa sa'atin, dan yang ketiga adalah saat yamshi, berjalan fiha, di dalam saat itu, ila ihwanihi, kepada saudaranya, alladina yuhbirunahu, yang dapat mengabarkan siapa saudara, biuyubihi, terhadap aibnya. Oh berat ini Pak, berat, saya tidak menyarankan ini. Maksudnya begini Pak, orang yang baik, orang sempurna akalnya itu, dia itu menyempatkan waktu datang ke saudaranya, ke saudara yang sekiranya saudaranya itu bisa menceritakan keburukan saya. Contoh ya, saya datang kepada saudara saya, Mas, kok nyontol Mas, engkau coba apa Mas? Kejelekan saya apa Mas? Supaya saya bisa introspeksi dan saya bisa perbaiki diri Mas. Oh, mau pelak apa pelak nanti, tembok cerai nanti. Misalnya, kadang-kadang tak siap Pak, minta nasihat dusun. Cerai, benih cerai, kang, ompian syarat dulu minta benar. Jangan minta nasihat, abilah diri, nah itu. Nah ini saya tidak terlalu menyarankan, atau ukar biasa. Nah ini kalau masalah orang laki, abilah itu nih, dek. Coba dek kritik kau dek, apa koran kau dek? Mana? kritik ngamuk. Lain nih, kak membela diri ya. Lawis lah, terus atau karwis salsa. Toh ini ajaran untuk Nabi Daud. Jadi mau tak lakonin, metode malaikat. Jangan ngaji malam. Mata lakonin. Kan untuk Nabi Daud, malaikat ini. Abang kan umat Nabi Muhammad. Berat teluh jadinya. Berat teluh. Mun bisa tak apa? Mun bisa. Artinya mun dengan biar lega, lebur kritik orang bagus. Lebur bagus. Artinya mana minta kritik. Yang cek dusonan, mana kritik cek dusonan. Bagus. Orang yang kritik juga bagus. Karena apa? Seoning kecuban orang ini kadang orang lain ternyata. Abang titik kadang-kadang tak sadar. Dari kecuban. Wasaatin, dan masa fiha dalam masa yuhalli ayat ruku, tidak dia membiarkan baina nafsi dirinya wa baina ladzatiha al halali, ya, untuk menikmati kehalalan. Maksudnya gini Pak, ini penting Pak, penting. Banyak orang yang tertiwali gara-gara saya nomor 4. Apa? Ini perkara gampang. Panjenengan aromasan nikmat dengan perkara yang halal, merasa senang dengan perkara yang halal, itu ibadah. Contoh ini, saya ngobrol dengan teman malam misalnya, bedok kancah namoy, mulai pukul 8 sampai pukul 11. Saya senang dengan teman ngobrol itu. Pokok tak ngelakuin haram, alhamdulillah kok tak maksiat, alhamdulillah kok tak ngicok, alhamdulillah kok tak pacaran. Apa? Si malam ini saya gunakan untuk perkara yang tidak halal, bukan sesuatu yang haram. Seperti itu. Contoh, maaf. Panjenengan Pak Bapak saya gaduhan putra misalnya.
Nega paspor terana minta dan jalanan. Enak. Keliling-keliling alun-alun. Alhamdulillah ya Allah. Saya bisa menemani jalan-jalan anak saya. Halal. Etempeng jalan-jalan di teng lah. Nah ini haram. Jadi ayo jangan entengkan perkara yang halal. Panjenengan aromasa seneng ngelakonin perkara sehalal itu merupakan ibadah yang sangat berharga. Ibadah berharga. Nah, jadi contoh nih, panjenengan pas ngopi, alhamdulillah, ini halal. Berengan. Tempung pada orang yang seneng kalau narkoba. Panjenengan aromasa asokor karena ngopi perkara sehalal. Nah, sini kan maksudnya. Nah, neka panjenengan bisa neka olahraga, alhamdulillah saya tidak melakukan perkara yang haram, bisa loh. Pokoknya bergembiralah ketika kita tidak sedang melakukan keharaman. Itu adalah ibadah. Jadi dan orang yang berakal selalu memanfaatkan itu. Contoh saya kadang-kadang Pak, maaf, tanyakan pada santri saya ini. Ketika ada santri saya pas di gazebo, pas ngobrol apa itu pas saya datang kadang-kadang merasa terganggu. Saya kadang-kadang kikuk, saya sendiri kikuk. Montalnya kadang-kadang mereka lekeduman nyaman, akhirnya terus borong sambil rojo ini santri. Gara-gara ada saya waktu terkejut ini. Kalau tak seneng nggak gitu. Kenapa? Kan ini perkara halal dan dia harus nikmat dengan perkara halal itu. Tempel hibin ngelakuin perkara haram tapi nikmat. Nobar misalkan, saya tonton porno ya, naudzubillah. Jadi dia itu senang dengan perkara yang halal, itu adalah sebuah kemuliaan. Nah ini kawan, Allahu a'lam bishawab, bermanfaat.